Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Kohar. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat atau melakukan konfigurasi hotspot yang dipakai untuk voucheran gitu ya. Dipakai untuk bisnis jual beli voucher internet. Di sini saya menggunakan RP941 sebagai routernya. Teman-teman bisa lihat RP941. Kemudian dari RP tersebut ini adalah ISP atau Internet Service Provider. Nanti dari internet itu saya tancapkan di Ether 1. Kemudian Ether 2 nya saya tancapkan ke komputer. Ini untuk konfigurasi nanti pakai komputer. Kemudian Ether 3 saya tancapkan dengan tenda yang kemarin saya review, yaitu tenda wireless N300 easy setup router. Bagaimana kelanjutannya nanti teman-teman bisa perhatikan, caranya sangat mudah sekali. Ini nanti saya buat sesederhana mungkin dan secepat mungkin, tapi yang pasti teman-teman sampai paham ya. Nanti kita buat konfigurasi. Ini posisi sudah nyala ya, ini sudah nyala. Ini bagaimana kelanjutannya, kita beralih ke komputer untuk melakukan konfigurasi. Ciao, kita eksekusi sekarang, yuk. Oh ya, ini saya tancapkan di di pot LAN ya, pot yang warna kuning nomor 1. Jadi teman-teman langsung tancapkan di pot LAN saja, jangan di pot WAN. Di pot LAN saya tancap di nomor 1 ini. Oke, bagaimana kelanjutannya, kita langsung pindah ke konfigurasi komputer ya. Nah, dari gambar tadi kita bisa simpulkan sebagai berikut, bahwasanya ISP atau Internet Service Provider, bahasa mudahnya adalah sumber internet. Nanti kita masukkan di pot nomor 1 yang ada tulisan internet. Kemudian pot 2, 3, dan 4 nanti kita bridge, kita jadikan satu. Jadi nanti 3 IP ini kita jadikan satu, kemudian bridge tersebut kita kasih IP. Itu artinya nanti 3 pot ini masuk dalam satu IP. Dari pot 1 pot internet, kemudian pot 2, pot 3, pot 4 nanti terhubung ke kabel. Kabel itu nanti dihubungkan di salah satu dari pot LAN yang ada di tenda access point ini, N300 easy router itu ya, baik itu di pot 1, pot 2, atau pot 3. Kalau pot WAN jangan ya, jadi di pot 1, pot 2, atau pot 3 ini dipilih salah satu saja. Jadi ini seperti itu. Kemudian yang perlu dicatat bahwasanya nanti ada bridge, dan cara konfigurasi bridge bagaimana cara menyatukan 3 pot, kita bridge jadi satu, kemudian bridge kita kasih IP address gitu ya. Baik, dan nanti saya tidak akan memfungsikan WiFi atau WLAN yang ada di Mikrotik, karena Mikrotik RP941 ini terdapat satu WLAN, tapi nanti kita tidak gunakan, kita gunakan yang WLAN eksternal saja ya, menggunakan access point tenda atau WLAN tenda. Baik, langsung saja kita eksekusi. Di sini saya masuk ke Mikrotik. Saya ingin sistem reset biar konfigurasinya bersih. Saya klik sistem reset configuration.
no default configuration, kemudian reset configuration, yes. Biar lebih gampang untuk mengingatnya, saya akan ketik di sini ya, langkah-langkah membuat sambil nunggu mikrotiknya, kita ketikkan sebentar. Konfigurasi hotspot voucher, hotspot untuk voucheran. 1. Reset konfigurasi mikrotik tadi sudah. Kemudian nomor 2, kita kasih nama pada masing-masing ether. Nomor 3, setting apa itu read. Kemudian nomor 4 baru IP address. Oke, langsung saja. Karena di sini IP-nya kosong, kita masuk melalui MAC address. Saya konekkan di sini. Setelah itu saya lihat interface-nya. Interface di sini ada 1 2 3 4 untuk ether atau interface yang menggunakan kabel. Kemudian yang ini apa ya, ini yang nomor terakhir, ini yang WLAN atau wireless, ini yang wireless. Baik, ini saya tandai ya biar lebih gampang. Saya tandai internet, saya oke. Kemudian setelah itu saya akan membuat bridge, menyatukan ether 2 3 4. Nanti kita buat bridge ether 2 3 4, kita masukkan jadi satu, sehingga kita ngasih IP nya di bridge saja. Caranya bagaimana? Kita lewat bridge ini, tambahkan ini, kita kasih bridge hotspot kita biar gampang. Kemudian saya oke. Nah, di sini bridge sudah jadi. Saya ingin menyatukan port atau ether 2 3 4, kita masukkan dalam bridge hotspot ini. Caranya klik port, tambahkan, kemudian ether 2 ya, ether 2. Oke. Tambahkan lagi ether 3. Nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi ether 3. Oke, tambahkan lagi ether 4. Masuk bridge hotspot. Oke. Nah, ini artinya ether 2 3 4 itu sudah tergabung jadi satu di bridge. Nah, di sini ada tanda R, itu artinya running, S itu slave. Kenapa ada tulisan slave? Karena di sini tadi sudah kita setting ether 2, ether 3 sama ether 4 ini anak buahnya bridge gitu aja, bahasa mudahnya ya. Kemudian setelah itu reset, kasih nama setting bridge, sudah. IP address, kita kasih IP address. Caranya adalah IP address kita tambahkan. Oh ya, untuk IP address kita kan belum tahu alamat IP ISP ether 1 ini. Nanti kita mintakan IP secara otomatis dengan cara IP DHCP client, tambahkan ether 1, kemudian oke, searching phone. Saya dapat IP 192.168.111.249/24. Ketika kita lihat IP address di sini, maka saya sudah dapat IP secara otomatis karena saya minta atau request IP secara DHCP client pada ether 1. Itu saya lakukan karena saya tidak tahu alamat IP pada ISP. Saya dikasih IP berapa sama ISP, akhirnya saya minta secara otomatis. Nah, ketika kita sudah melakukan IP DHCP client tadi, maka kita dapat
paket apa ya, kita setting satu dapat 3 paket lah, satu IP, kemudian yang kedua kita dapat IP root ya, IP root kita dapat gateway, kemudian yang terakhir kita dapat DNS tinggal di allow remote request. Oke. Nah, harusnya sampai sini saya sudah bisa nge-ping Google tuh. Coba ya, ping google.com. Nah, sudah bisa. Saya di sini sudah bisa ping ke Google. Itu artinya internet sudah masuk di router saya. Tinggal konfigurasi hotspotnya. Saya di sini masuk IP address lagi. Saya tambahkan IP mungkin 192.168.20.1/24 gitu ya. Saya taruh di bridge hotspot. Saya oke. Otomatis bridge hotspot otomatis IP sebentar ya, interface 234 ini memiliki IP yang sama jaringannya gitu, karena yang kita kasih adalah bridge-nya. Oke, setelah itu kita setting ini sudah ya, IP sudah, kemudian yang ke satu, oh ya ini IP sudah, kemudian yang kelima itu kita lakukan konfigurasi IP firewall net. IP firewall NAT, actionnya masquerade gitu ya, masquerade tulisannya. Caranya adalah IP firewall NAT, tambahkan source NAT pada parameter chain kita pilih src NAT, kemudian out interface-nya kita pilih ether1, actionnya kita pilih masquerade. Oke. Nah, ini sudah ya. Kemudian langkah terakhir adalah kita membuat hotspot dengan cara IP hotspot gitu ya, tambahkan hotspot setup, tambahkan bridge hotspot, next, IP-nya sudah muncul, next, ini DHCP poolnya, next, kita next saja, gampang. DNS servernya kita lihat di IP DNS, kita masukkan saja salah satunya ya. Saya pengen DNS yang ini ya, ini kita pakai sebagai DNS. Saya paste di sini, saya next. DNS name ini alamat login, di sini semua saya kasih abdul.net, kemudian saya next. Untuk admin ini saya buat admin dulu, kemudian saya next. Oke. Nah, otomatis saya sudah dapat IP DHCP, maksudnya komputer di sini sudah dapat IP DHCP. Untuk ngetesnya kita coba disable, kemudian saya enable pada lokal area network saya, lokal area connection saya. Kita lihat apakah sudah dapat IP 20 sekian. Sebentar ya, kita coba. Nah, kita lihat di sini hotspotnya sudah jadi, tinggal kita melakukan konfigurasi pada apa ya, pada akses pointnya, pada tendanya gitu, tinggal kita konfigurasi saja. Sekarang saya putus dulu kabel yang ke mikrotik, saya pindah ke mana ini, ke tenda. Ini berarti tinggal tancap saja nanti tendanya, tapi sebelum kita tancap di mikrotik, ini mikrotiknya sudah siap harusnya, tapi sebelum kita tancap ke sebelum kita tancap ke tenda, kita lakukan konfigurasi dulu tendanya. Sebentar ya. Sebelum kita lakukan konfigurasi tenda, kita tes dulu. Ini komputer saya tancapkan di port nomor 2 dari mikrotik. Ini ada tanda seperti ini, additional log on information maybe.
Pokoknya intinya sampean kudu login gitu aja. Login kita coba ya, kita coba ketikkan abdul.net, kita lihat. Nah, ini adalah tampilan loginnya. Tampilan login, teman-teman bisa download tampilan ini seperti ini di mikrotik.com atau secara online bisa ya. Tadi saya username passwordnya admin, password admin, saya konekkan. Nah, saya sudah bisa internetan, sudah bisa internet. Itu artinya hotspot sudah jalan. Untuk melihatnya kita lihat aktif di sini. Ini sudah ya. Ini kita bisa melihatnya. Kemudian saya akan konfigurasi tenda biar nanti bisa dijadikan sebagai akses point gitu ya. Setelah itu saya putus dulu, saya tutup. Baik teman-teman, sekarang komputer saya sudah terhubung dengan akses point tenda N300 easy setup. Di sini sudah aktif. Saya coba konfigurasi sekarang. Saya konfigurasinya menggunakan kabel. Di sini IP saya pastikan kosong. Pada IP statiknya saya kosongi. Saya dapat IP dari DHCP-nya tenda itu 0.1 ya. 0.100 dan gateway-nya 0.1. 0.1 ini adalah IP default dari tenda. Teman-teman bisa lakukan konfigurasi tenda ini, setting ISP dan lain setting SSID dan lain sebagainya bisa lewat tenda ini dengan memasukkan alamat gateway pada web browser. Ini 0.1 ya. Alamat defaultnya adalah 192.168.0.1. Nah, tenda ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, bahwasanya tenda easy router ini ada beberapa pilihan karena ada kata easy tadi. Itu ada PoE, ada dynamic, ada static. Teman-teman bisa melihat video saya tentang konfigurasi tenda yang nanti linknya akan saya taruh di deskripsi atau di sebelah kanan atas video ini. Saya pilih dinamik, kemudian saya klik OK tanpa memasukkan password sama sekali. Nah, jika tenda ini mau kita pakai sebagai access point eksternal, maka yang harus kita setting adalah wirelessnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita buat tenda ini sumama, kita kasih abdul.net gitu ya. Security modenya di non saja, kemudian multi SSID nya dibiarkan saja. Untuk network optionnya kita pilih 11 BGN, channel width-nya kita sesuaikan, tapi di sini saya buat automatic saja. Ini gunanya untuk menghindari interferensi tumpang tindihnya jaringan. Kemudian channel width-nya kita pilih auto juga. Setelah itu saya oke. Nah, ini penting sekali. Tadi mikrotik yang saya setting tadi, mikrotik saya tadi IP address dari port bridge adalah 192.168.20.1 gitu ya. Nah, nanti tenda ini akan saya kasih IP mungkin 20 titik selain 1. Saya kasih secara otomatis. Saya kasih secara manual. Berarti nanti tenda itu saya kasih tenda saya kasih IP 192.168.20.2. Kemudian DHCP server
saya nonaktifkan, contohnya seperti ini. Ini sudah saya oke ya. Kemudian masuk di IP masuk di mana ya, internet, bukan di advance. Kita cari pemberian IP itu di mana ya. Oh ini. Nah, maka ini catatan yang penting sekali. Jika nanti tenda ini akan dijadikan sebagai pemancar sinyal dari hotspot kita, maka catatan yang pertama adalah IP address-nya harus disesuaikan dengan jaringan mikrotik kita, jaringan hotspot kita. Tadi mikrotik kita 20.1, jadi di sini saya pilih 20.2 sesuai yang saya di sini sesuai yang saya rencanakan. Kemudian di HCP servernya saya disable gitu ya. Kenapa disable? Karena nanti DHCP ini akan diikutkan pada DHCP nya mikrotik gitu ya. Setelah itu saya oke. Nah, 20.2. Proses rebooting kita tunggu saja. Oke, proses reboot sudah selesai. Kita harus login ke tenda dengan IP 20.1 yaitu IP yang baru. Tapi kita nggak bisa login sebelum kita kasih IP pada komputer kita, karena di tenda DHCP servernya kita matikan sehingga tidak bisa memberikan IP. Kita kasih 192.168.20.3 gitu aja ya. Kemudian saya oke, saya disable, saya enable. Proses bentar, kita coba. Nah, muncul. Kita masuk di sini. Kita masuk di administration ya, tempatnya ya. Nah, oke. Setelah itu perlu diketahui bahwasanya tenda IP-nya 20.2. Kemudian DHCP servernya kita disable, jadi tidak dicentang. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga adalah wireless settingnya di sini SSID sudah saya ganti. Ini juga penting, security modenya kita non saja. Jadi ketika orang connect dengan jaringan kita sudah nggak usah memasukkan password, karena nanti orang-orang yang atau klien-klien kita, pelanggan-pelanggan kita akan mendapatkan semacam voucher yang di dalamnya ada username, ada password, dan itu sudah mewakili dari security mode ini. Dan jangan lupa ketika selesai setting ini, untuk loginnya kita rubah passwordnya. Di sini saya rubah 123456789 gitu ya. Repeat password 123456789, karena tadi ketika saya login tanpa password, defaultnya tidak dikasih password, jadi langsung diganti aja passwordnya. Kemudian oke. Nah, muncul kan, kita masukkan passwordnya 123456789. Kita coba login, ternyata bisa. Oke, ini sudah beres ini. Tinggal kita colokkan kabel dari Ether 2 atau Ether 3 atau Ether 4 ke tendanya. Bentar ya. Nah, perlu diingat susunan pemasangan kabelnya ISP atau sumber internet masuk Ether 1, kemudian Ether 2, Ether 3 sama Ether 4 kita bridge, dan bridge itu kita kasih IP dari 2, 3 atau 4 port tersebut. Salah satunya kita tancapkan di port pada tenda di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan sampai ditancapkan di WAN ya.
itu catatannya lagi. Setelah itu kita coba, saya ini disable aja ya, saya coba connect ke abdul.net, saya connect. Kita coba buka di sini abdul.net, apakah berjalan atau tidak. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu ya, kita dapat IP berapa ini ya. Oh ini IP nya masih 1.1. Sebentar, kita coba disable dulu, kita enable dulu, atau kita lihat dulu IP nya. Oh iya, tadi ketika kita kayak untuk setting apa tadi, setting tenda kan masih ada IP nya ini. Bentar, ini saya kosongin semuanya dulu, oke, kita connect ke tendanya, ke abdul.net, kita coba. Ini sudah kosong ya. Sekarang kita coba connect ke abdul.net. Nah ini sudah dapat IP 20.252. oke, sekarang tinggal dibuka abdul.net-nya. Nah halaman login tampil. Nah perlu diketahui bahwasanya di sini tadi tenda, bentar ya, saya buka pakai main aja. Ini IP nya grid 192 168 ya kan, 68 20.1. kemudian yang tendanya ini 192 168 titik 20 titik 2. Nah karena tadi pas waktu IP DHCP server pada Mikrotik tidak kita batasi, sebentar saya coba connect dulu. Di sini saya coba connect ya, karena di sini IP DHCP servernya tidak saya batasi, IP DHCP poolnya itu kan mulai 20.2, karena 20.2 sudah dipakai tenda biar nggak dipakai sama klien lain. Ini berarti saya mulai dari 30 atau lebih amannya 30.10. Jadi mulai 30.1 sudah miliknya bridge ya kan, miliknya mana tadi, bridge IP address. Nah 20.1 itu miliknya bridge, kemudian 20.2 miliknya tenda, 20.3, 4.5 sampai 9 mungkin mau dipakai sama akses point yang lainnya gitu ya, akses point yang lainnya yang difungsikan sebagai pemancar sinyal seperti tenda ini, jadi bisa pakai 20.3, 4 sampai 9. Jadi ini kita mulai DHCP poolnya 20.10 sampai 20.254. Oke, setelah itu kita oke. Nah ini sudah jalan. Kalau sudah jalan seperti ini, tampilan login juga sudah bisa ya, sudah bisa. Maka tugas kita adalah membuat voucher gitu ya. Tapi catatan yang perlu diperhatikan, untuk membuat voucher teman-teman harus buat password dulu. Di sini kan enggak pada Mikrotiknya, passwordnya saya kasih aku gitu aja ya, kemudian yang aku, kemudian
Saya coba exit, saya coba connect lagi. Di sini saya login nggak bisa pakai password AKU. Login, connect. Nah, ini sudah cukup. Kalau kita sudah sampai sini ya, kalau kita sudah sampai sini, kita istirahatkan dulu mikrotiknya. Kita login dulu biar bisa, saya pakai admin, username dan password yang tadi sudah saya buat. Setelah itu saya mau buka Micmon, karena gini, kenapa kok pakai Micmon? Untuk membuat user manager itu Mikrotik punya user manager aslinya, tapi user manager itu tidak bisa dipakai pada sembarang router bot atau Mikrotik. Jadi ada Mikrotik versi tertentu yang bisa dipakai untuk user manager atau membuat username dan password untuk hotspot. Tapi kalau RB941 ini nggak bisa, nggak punya fitur seperti itu, maka kita membutuhkan program tambahan dari pihak ketiga. Ini kita pakai Micmon ini. Kita pakai Micmon, kemudian kita download Micmonnya. Ini teman-teman nanti bisa lihat di sini ada apa ini? Ada tampilan dari apa? Tampilan hotspotnya ini tadi, tampilan saya tadi. Nanti teman-teman bisa buat voucher dengan tampilan yang berbeda. Kita download dulu Micmonnya. Di sini Micmon. Kemudian kita coba Micmonnya, kita download. Mana ya? Hotspot. Ketika kita buka Micmon, kita di website ini ya, laksa19.github.io, kemudian diklik selengkapnya. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita download Micmon server. Nah, kita pilih yang Micmon server aja ya. Micmon server ini kecil sekali dan enak sekali ketika nanti dipakai username atau username. Jadi teman-teman, cara pembuatan hotspot sangat gampang sekali. Jadi silahkan dicoba di rumah, dan perlu diketahui jika ingin berbisnis hotspot voucheran, saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan RB941, karena ini RB941 itu versi RB atau Mikrotik yang paling murah, harga kisaran 300-an. Dia mempunyai spesifikasi RAM dan tempat storage atau media penyimpanan yang sangat kecil, sehingga nanti kalau teman-teman melakukan konfigurasi akan sedikit terkendalanya itu karena spesifikasi yang rendah. Dia memiliki klien yang besar, yang banyak, otomatis nanti kerjanya akan sangat melelahkan gitu kan. Sedangkan Mikrotik yang dipakai untuk voucheran itu harus Mikrotik yang setidaknya kisaran harga di atas 600-an lah, di atas 6 atau 800-an ke atas lah kalau bisa. Itu guna untuk menjaga kualitas pelayanan terhadap konsumen gitu ya. Kalau nanti konsumennya puas, otomatis orang-orang akan senang dan banyak yang beli voucher di teman-teman sekalian. Itu pengalaman saya. Ini proses menunggu apa ini, download Micmon. Jadi Micmon ini tujuannya untuk apa ya, sebagai pengganti user manager, karena user manager itu di Mikrotik hanya pada versi-versi tertentu, yang pasti versi yang mahal lah, yang ada username-nya. Nah, kita sebagai kalangan bawah yang tidak begitu ada biaya, maka bisa menggunakan Micmon ini sebagai pengganti fitur user manager yang ada di Mikrotik tersebut. Oke, selesai. Kita buka ya.
Micmonnya kita taruh di desktop saja ya, gampang. Habis di sini, kemudian saya ekstrak. Mana? Oh ini, saya buka, saya klik Micmon server, kemudian saya aktifkan Micmon servernya, saya run, saya allow. Kemudian perhatian, jika nanti posisi ada lingkaran warna hijau kedip-kedip, itu artinya Micmon siap dibuka. Tapi jika nanti teman-teman itu posisinya seperti ini, merah, nah ini perlu di start dulu servernya ini, dan potnya ini bisa diganti, tujuannya untuk mengamankan server Micmonnya teman-teman semuanya. Contoh semua di sini diganti 2121 gitu ya, kemudian change pot, saya start server. Nah, sebentar, ternyata pot 2121 nggak bisa, kita coba 8080, kemudian kita klik change pot, kita start. Nah bisa kan, tadi saya kembalikan ke port default saja, tapi kalau bisa teman-teman ganti ya, biar tidak mudah dibobol orang. Kemudian saya start server, saya buka Micmon. Nah ini Micmon itu punya default default user Micmon, kemudian passwordnya 1234, itu perlu diingat-ingat. Nah ketika sampai sini kita bisa, sebentar ya, kita bisa menambahkan router dulu sebelum kita lakukan remote mikrotik kita melalui Micmon hotspot kita. Di sini semua saya kasih nama Abdul gitu aja. Nah IP mikrotik hotspot tadi 192.168.20.1, username-nya admin, diingat-ingat tadi admin, passwordnya itu aku tadi ya, passwordnya aku. Setelah itu saya simpan. Oh sorry, ini belum dikasih. Hotspot name-nya saya kasih abdul.net atau abdulnet gitu ya, abdulnet. Ini perlu karena nanti akan muncul di tampilan nanti akan muncul di tampilan vouchernya. Kemudian DNS name-nya itu buat abdul.net, tadi sudah kita ini ya. Setelah itu yang lainnya coba nanti mengikuti bisa nggak, kita simpan, kemudian kita konekkan. Nah ini kita sudah bisa remote hotspot dari Micmon. Sekarang saya akan membuat voucher dengan cara voucher. Tapi sebelum kita buat voucher harus buat harga dulu ya, buat harga dulu. Bisa lewat hotspot, kemudian user profile, saya tambahkan profile. Ini seumpama saya kasih nama profilnya 2000 gitu, 2000. Kemudian address poolnya biarkan non, share usernya kita satu saja, karena nanti satu username password kalau kita kasih 10 ya bisa dipakai 10 orang, kita kasih satu, jadi satu voucher untuk satu perangkat gitu ya. Ini limit bandwidthnya untuk yang 2000 kita kasih 4 mega, 1 mega upload garis miring 4 mega download gitu. Jadi uploadnya nanti 1 mega, downloadnya 4 mega. Expired mode kita pilih remove annotize saja, remove saja. Jadi ketika sudah expired, maksudnya sudah habis username passwordnya, otomatis akan hilang. Validity 4 jam. Jadi nanti kita jual
2000 satu apa ini satu voucher. Dia kecepatannya satu voucher hanya untuk satu perangkat saja, kemudian kecepatan uploadnya 1 mega, downloadnya 4 mega. Tapi ya disesuaikan lah, kalau bandwidthnya terlalu kecil ya jangan sebesar 1/4, nanti malah full kehabisan ini ya, kehabisan bandwidth nanti. Validity ini teman-teman bisa pakai kalau hari itu D, kalau H itu jam ya. Jadi ini saya pilih 4 jam 4 hour, kemudian price 2000, selling price 2000. Log user saya enable. Ini log user itu gini maksudnya, kalau kita enable maka username dan password itu hanya untuk satu perangkat. Kemudian ketika perangkat A login, kemudian perangkat A logout atau tidak terhubung dengan hotspot kita, sedangkan vouchernya masih 2 jam katakanlah gitu, maka ada perangkat B yang mau login dengan vouchernya A tidak bisa, karena voucher A sudah sudah terlog usernya gitu. Kalau di enable, kalau di disable berarti voucher itu bisa dipakai sama orang lain asalkan semua si A login dengan voucher 123 gitu ya. Kemudian si A logout, dia ke pasar gitu, kemudian si B menggunakan vouchernya si A pakai username password 123, itu bisa kalau kita disable. Tapi enaknya di enable saja biar nanti tidak pindah-pindah. Parent queue tidak usah tidak usah diberi parent queue. Setelah itu saya save. Saya ulangi ya, nanti ini vouchernya 2000-an, kemudian address poolnya kita pilih HS pool aja, kita pilih hotspot pool. Kemudian share usernya 1, hanya dipakai untuk 1. Kemudian uploadnya 1 mega, downloadnya 4 mega. Expired mode, jika nanti sudah selesai, sudah expired, kita remove saja. Kemudian validity-nya 4 jam, harga 2000, harga jualnya juga 2000. Log user kita enable sehingga tidak bisa dipakai oleh orang lain. Kemudian saya save. Nah, jika teman-teman ingin membuat dengan harga yang berbeda, bisa menyesuaikan ini. Kemudian di sini saya lihat user profile ya. User profilenya ada 2000. Nanti jika teman-teman pengen harga yang berbeda dengan validity, mungkin jam, hari, atau bulan dan lain sebagainya, bisa disesuaikan teman-teman sendiri. Kemudian sekarang setelah kita buat user profile, kita buat voucher gitu ya, kita buat voucher. Kemudian saya lihat dulu yang default ini tadi kan admin ya, admin itu nanti kita hilangkan saja atau kita kasih password yang sulit saja, itu sebagai nanti admin untuk login biar tidak dipakai sama orang lain. Sekarang kita generate, kita masuk voucher, kemudian kita generate. Kita pengen cetak 100 lembar voucher, server all. Nah, user mode ini ada 2 pilihan, user dan password. Ada user sama dengan password. Kalau user dan password itu antara user sama password berbeda. Kalau kita pilih username, saya ulangi, kalau username dan password itu nanti antara username dan password akan berbeda, karakternya berbeda. Nanti kalau kita pilih username sama dengan password, itu antara username dan password karakternya sama. Jadi kita sesuaikan saja. Kalau saya biasanya pilih username dan password, kemudian panjang daripada username dan password itu ada banyak pilihan, maksimal ada 8 karakter, tapi kita pilih yang 3 sajalah biar tidak terlalu panjang. Prefix ini semacam apa ya,
semacam tanda. Jadi seumpama ini kita kasih tanda 2RB gitu ya, nanti semua user akan ada tampilan 2RB, tapi ini kita kosongi saja. Kemudian karakternya kita random itu diacak menggunakan huruf kecil gitu ya, kita random ABC atau kita random antara angka sama huruf. Saya randomnya pakai angka sama huruf saja, atau pakai huruf saja, terserah. Kemudian user profile-nya kita pilih yang 2000 karena kita tadi buatnya baru 2000. Nanti semua di sini ada profil 4000, 5000 dan seterusnya nanti akan muncul di sini. Kemudian time limitnya itu kita kasih 4 jam saja gitu ya. Time limit kita kasih 4 jam saja. Kemudian data limit tidak usah kita kasih. Nanti kalau kita kasih berarti semacam kuota. Contoh seumpama harga 2000 dengan kuota 10 giga. Nanti ketika dia nyampe 10 giga kok belum sampai 4 jam, dia akan putus. Jadi nanti kalau biasanya ini saya kosongin saja. Ada pilihannya itu berdasarkan waktu atau berdasarkan data atau keduanya, berdasarkan waktu atau berdasarkan data. Jadi yang mana dulu yang mencapai kemudian langsung expired. Tapi ini biasanya saya berdasarkan time limit saja, tidak berdasarkan data. Komen di sini saya kasih voucher 2000. Ini nggak dikasih juga nggak masalah. Setelah itu saya generate, klik proses generate. Nah, setelah di generate kita bisa lihat di voucher, mana voucher sudah ada 100, kita open saja. Ini ketika kita pengen melakukan print, maka kita klik komen, kemudian klik voucher sesuai dengan profilnya karena saya baru buat 2000. Setelah itu saya klik default. Nah, tampilannya seperti ini gitu ya, tampilannya seperti ini. Nanti mungkin lain waktu akan saya buat tutorial bagaimana cara merubah template tampilan pada Micmon ini. Dan biar waktunya tidak terlalu panjang videonya. Oke, jadi itu. Kalau pengen print berarti kita klik profile. Sorry. Saya refresh dulu ya. Kita klik, coba di sini voucher, kita open vouchernya, kemudian komennya saja kita klik. Setelah itu baru kita default. Nah, ketika kita melakukan print itu bisa lewat default, bisa lewat QR code, kayak pakai barcode ini ya. Juga bisa tampilan small untuk menghemat kertas yang dipakai untuk voucher itu. Nah, kita sekarang coba download ini dulu. Ini coba saya download ya, atau saya buat. Kalau nanti teman-teman pengen nyimpan bentuk PDF, tinggal di Ctrl P kemudian pilih simpan PDF. Teman-teman nanti pakainya Google Chrome ya, setelah itu disimpan. Saya coba simpan, saya taruh di download ini ya. Kalau sudah disimpan baru nanti di print. Ini menyesuaikan ini yang bentuk QR code. Saya print lagi, kasih PDF, saya kasih VC QR gitu ya. Kemudian yang ini juga tampilannya coba kita print. Ini hanya beda tampilan saja. Ini saya kasih VC voucher default. Saya oke.
Nah, sekarang saya coba tutup. Yang aktif user saya lihat user dulu ya. Saya lihat user list. Ini kan admin ya yang aktif ya. Saya coba buka lewat Mikrotik. Kemudian saya lihat IP hotspot. Di sini aktif. Ini saya kosong. Oh ya, ini penting sekali, penting juga. Jika nanti teman-teman sudah lakukan konfigurasi ini, jangan lupa di server profile ini di DNS-nya diklik 2 kali, kemudian loginnya, cookiesnya dihilangkan, cookie dihilangkan. Biar apa? Biar nanti ketika orang putus kembali login lagi. Tapi kalau pakai voucheran seperti ini tidak usah dihilangkan ya, biar nanti nggak terlalu repot. Takutnya kalau vouchernya hilang, dia nggak bisa lagi, di cookie-nya di OK-nya dicentang. Itu kalau voucheran dicentang ya. Sekarang saya akan coba putus di sini. Saya coba lupakan jaringan, bisa nggak? Wireless mana? Coba saya konekkan ke abdul.net. Masih ya, sebentar, ini cookie-nya saya hilangkan dulu. Cookie-nya IP hotspot. Nah ini maksudnya cookie saya pengen hilangkan itu ya ketika sudah memasukkan username password, itu ketika dia diputus dia connect lagi. Saya coba connect. Internet nggak ada ya, kita coba login lagi menggunakan abdul.net. kok gak iso. Nah muncul, kita pakai salah satu voucher yang sudah kita buat. Kita pakai yang voucher QR ini saya pakai ini ya, WGW. Yang pakai yang depan saya copy, saya paste di sini, kemudian saya lihat lagi passwordnya 779, saya connect. Sudah bisa kan? Sudah bisa. Kita coba cek di sini, NKN sudah aktif. Nah ini dikembalikan, di cookie-nya dinyalakan saja ya, biar nanti ketika si klien putus dan vouchernya masih, itu ketika terhubung lagi tidak usah memasukkan password. Kalau cookie-nya dihilangkan nanti harus memasukkan password lagi ya. Kalau vouchernya itu tadi masih, kalau enggak kan otomatis dia kesulitan gitu. Yes, di sini sudah aktif ya. Kalau ingin melihat user yang sudah kita buat, user profilnya ada. Ini user profile 2000 ini kita buatnya di apa itu, di Micmon ya, tadi di Micmon tadi. Kemudian voucher berapa ini? Nah ini voucher yang sudah kita buat. Voucher yang sudah kita buat, tandanya jika teman-teman buat voucher kemudian sudah di login sama orang, itu di sini MAC address-nya sudah muncul. Oh ini sudah dipakai oleh perangkat dengan MAC address tersebut gitu. Nah yang belum ada MAC address-nya ini masih belum dipakai sama sekali nih. Ini belum dipakai sama sekali. Nah itu sekarang kita tes bandwidth-nya. Kalau yang 2000 tadi uploadnya 1 mega, downloadnya 4 mega. Kita coba tes pakai speed test. Downloadnya harusnya 4 mega ya, maksudnya dia di bawah 4, nggak mungkin dia 5 ke atas, nggak mungkin. Batas maksimalnya pastinya 4 atau kurang dari itu gitu ya, atau kurang dari itu, tergantung nanti mikrotiknya ini dapatnya berapa dari sana gitu. Dari mikrotik pusatnya.
Nah, ini bahkan tidak sampai satu. Nah, ini satu ya, ini satu. Coba saya refresh lagi. Kita coba downloadnya kok kecil sekali. Proses finding optimal server. Nah, kita coba di sini. Speed test apakah sesuai dengan yang kita lakukan konfigurasi tadi. Yang kita kasih tadi 4 mega tapi nggak sampai 4 mega ya. Kenapa sih kok harus di setting seperti ini, dibatasi? Karena takutnya kalau dia loss tanpa dikasih batas itu menghabiskan kuota. Sedangkan kalau teman-teman itu ISP-nya berbasis kuota, ada FUB-nya, maka nanti akan kehabisan. Belum sampai 1 bulan sudah kehabisan FUB, sudah nggak bisa jalan, mau nggak mau harus nambah kuota, dan itu lebih mahal itu. Saya kira itu untuk pembuatan hotspot voucheran menggunakan Micmon. Jadi teman-teman bisa coba, ini gampang sekali dan cepat sekali. Mungkin lain waktu, lain kesempatan, doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti saya akan coba untuk membuat mengganti template yang ada di tampilan hotspot tadi ya, yang ada di tampilan hotspot seperti ini, sama yang ada di tampilan voucher seperti ini. Itu nanti bisa di-download dari GitHub Laksa 19 ini. Mulai dari tampilan hotspot, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tampilannya banyak sekali ya, atau cari di internet yang lain. Kalau atau cari di yang lainnya, tampilan hotspot banyak sekali ya. Kemudian untuk voucher teman-teman bisa lihat banyak sekali di sini model tampilan vouchernya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah. Jika nanti bisa saya jawab, saya akan coba jawab. Jika tidak, nanti saya coba untuk belajar agar bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Itu adalah cara membuat hotspot untuk voucheran menggunakan Micmon. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.